Halo saudara-saudara, kembali bertemu dengan saya Hendy Wijaya. Kita akan belajar hari ini tentang siapa sebetulnya orang Kristen, atau seringkali kita sebut sebagai orang percaya, orang beriman kepada Kristus. Nah, siapa jati diri kita atau identitas diri kita yang sebetulnya menurut apa yang diajarkan oleh Kristus sendiri di dalam kitab suci, kemudian diajarkan oleh gereja melalui para bapak gereja. Nah, kali ini kita akan belajar dari salah seorang bapak gereja yang bernama Basil atau Basilius the Great, ya, Basilius Agung, dalam bukunya yang berjudul On the Christian Ethics, ya, tentang etika orang Kristen. Nah, di dalam buku tersebut Basil memberikan jati diri atau label, karakteristik, ciri-ciri dari orang percaya atau orang Kristen menurut kitab suci. Nah, ada beberapa poin atau ciri di sini yang ingin saya share kepada kita. Namun sebelumnya kita ingat kembali bahwa jati diri atau siapa diri kita sebetulnya menurut kitab suci, kita adalah ciptaan Allah yang dicipta dengan satu desain atau blueprint atau dengan satu pola, yaitu gambar dan rupa Allah. Nah, gambar dan rupa Allah itu sendiri adalah Kristus, yaitu firman Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, yang lahir oleh seorang perawan Maria dan menjadi manusia, jadi seorang hamba yang taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Dan itu adalah gambar dan rupa Allah yang sebenarnya, di mana manusia diciptakan menurut gambar atau pola tersebut. Sehingga singkatnya, manusia itu diciptakan menurut Kristus, yang adalah gambar dan rupa Allah yang menjadi manusia yang sempurna, manusia yang menjadi prototipe kita, sehingga kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi sempurna, artinya menjadi seperti manusia Yesus Kristus tersebut. Nah, itu basics yang mendasari apa yang Basil tuliskan di dalam Christian Ethic ini, atau ciri-ciri dari orang percaya, orang Kristen. Nah, ketika Kristus, firman Allah, mengambil rupa manusia menjadi manusia, tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan kita prototip, ya, atau satu teladan manusia yang sempurna, yaitu manusia yang benar-benar murni, kudus, tanpa dosa, manusia yang benar-benar mengatasi dosa dan kematian, sehingga manusia yang kudus dan murni itu, yang tak bercacat itu, adalah manusia yang dipersembahkan untuk Allah sebagai satu ucapan syukur manusia, karena manusia itu diciptakan dengan begitu sempurna dan baik. Nah, Kristus datang, firman Allah itu datang, tujuannya adalah untuk satu tujuan itu, yaitu supaya kita manusia ini bisa menjadi sempurna seperti Dia, seperti Kristus yang adalah manusia yang sempurna. Sehingga manusia yang sempurna ini harus bisa mengatasi, ya, keberdosaan dia, ketidaktaatan dia, kematian, ya, dan kungkungan atau cengkraman dari iblis dan dosa. Sehingga firman Allah itu, yang adalah gambar dan rupa Allah tadi, datang berwujud manusia supaya dia bisa memberikan kemanusiaan itu kepada kita, kemanusiaan yang sempurna. Sehingga kita yang adalah manusia yang diciptakan menurut kemanusiaan Kristus tadi, mulai belajar untuk hidup seperti Kristus itu. Nah, itulah yang diajarkan oleh Kristus selama 3 tahun. Ya, ketika dia menjadi manusia, tentu dia berproses di dalam seperti manusia umumnya.
Dia lahir yang seperti kita peringati Natal 25 Desember. Kemudian dia mengikuti tradisi Yahudi, dia dipersembahkan di bait Allah, dia disunat, dan dia dibaptis, ya. Dan selama 30 tahun dia di bumi, dia hidup bersama dengan Maria ibunya, dan pada waktu yang genap, ya, dia mulai mengajari tentang kerajaan surga, tentang Allah, siapa Allah itu yang ada di dalam kerajaan surga. Kemudian itulah dia memiliki murid-murid yang menjadi fondasi dari gereja, berdirinya gereja. Kemudian apa yang disaksikan oleh murid-murid tentang Kristus dan ajarannya, itulah dicatat di dalam kitab suci, apa misi atau tujuan kedatangan dia, dan itulah yang diteruskan oleh gereja dan sampai kita sekarang ini di sepanjang segala zaman. Nah, saudara-saudara, Kristus menjadi manusia supaya dia berproses seperti manusia, mengajar, dan pada akhirnya, pada puncaknya, dia disalibkan, dan dia mati, dikubur, dan dia bangkit. Ya, nah itu adalah karya penebusan Kristus. Mulai dari inkarnasi, kenosis, dia mengosongkan diri menjadi manusia. Kemudian dia taat sampai mati di atas kayu salib, dan kemudian dia kubur dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, pada hari Paskah. Dan itu semua adalah karya penebusan Kristus, yaitu untuk menaklukkan, mengalahkan dosa, kematian, dan iblis itu sendiri, atau penguasa kerajaan alam maut itu sendiri. Nah, saudara-saudara, itulah yang diberikan oleh Kristus kepada kita, sehingga kita memperoleh satu kemanusiaan yang baru di dalam Kristus. Kristus datang memberikan kita kemanusiaan yang baru, sehingga kita yang adalah manusia memakai kemanusiaan itu. Lalu seperti apa manusia yang sudah memakai kemanusiaan Kristus itu? Nah, ini adalah yang diajarkan oleh kitab suci melalui Basil di sini. Kita lihat poin yang pertama adalah menjadi manusia yang sudah memakai kemanusiaan Kristus, kemanusiaan yang baru tadi, adalah kita adalah murid Kristus yang hidup menurut apa yang mereka lihat dan dengar dari Kristus. Jadi poin pertama, siapa orang Kristen itu? Tidak lain adalah dia adalah murid-murid Kristus yang hidup menurut apa yang mereka lihat dan dengar dari Kristus. Dalam Matius 11 ayat 29, Yesus sendiri mengajarkan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajar padaku." Kemudian di dalam Yohanes 13 ayat 13 sampai 15, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dan jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Jadi, mengapa kita adalah murid-murid Kristus? Karena kita memakai kemanusiaan yang baru tadi, kemanusiaan yang sudah berproses mengalahkan dosa, iblis, dan maut atau kematian itu. Dan sekarang waktunya di dalam gereja ini kita sedang berjuang untuk manusia yang sempurna, yang kembali kepada citra, yaitu gambar dan rupa Allah tadi, yaitu kembali menjadi seperti manusia yang sempurna, yang kudus, yang tak bercacat, yang dipersembahkan kepada Allah. Nah, inilah yang harus kita perjuangkan di dunia ini dengan cara kita adalah murid-muridnya Kristus. Murid-murid ini berarti memang kita belajar kepada guru kita, yaitu Kristus, ya, dalam Matius 11:29. Menjadi seorang murid berarti guru itu memberikan teladan kepada kita, lalu kita juga berbuat yang sama seperti
Kristus atau guru agung kita yang telah dia perbuat, yaitu dalam Yohanes 13:13-5 dia membasuh kaki para muridnya. Ini adalah satu teladan manusia yang sempurna, ya, dia yang maha tinggi merendahkan dirinya, bahkan mengosongkan dirinya dalam humility, dalam kenosis, untuk membasuh kaki, artinya membersihkan dosa-dosa umat manusia. Nah, begitu juga kita yang adalah orang percaya, orang Kristen, pengikut Kristus yang sudah memakai kemanusiaan Kristus itu. Maka Kristus sudah memberikan satu teladan, dan itulah yang harus kita kerjakan, kita perbuat, yaitu kita merendahkan diri kita, merendahkan segala keegoisan kita untuk mau membersihkan, melayani sesama kita, sehingga mereka juga bisa mengenal Kristus itu dan melayani dia juga. Yang kedua, siapa orang percaya itu? Dia adalah domba-domba Kristus yang hanya mendengar suara gembalanya dan mengikutinya, kata Basil. Dalam Yohanes 10:27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Kemudian dalam Yohanes 10:5, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Sehingga ketika kita menjadi orang Kristen, kita ingat kita adalah domba-dombanya Kristus, yang artinya kita hanya mendengar apa suara dari gembalanya dan mengikuti dia. Nah, ini menunjukkan bahwa orang percaya hanya mengikuti satu Tuhan, satu gembala, satu guru, ya, satu arah, satu jalan, yaitu Kristus itu sendiri. Layaknya seperti seorang gembala yang tidak akan pernah mencelakai dombanya, tetapi justru memberi makan, merawat, dan menghidupkan gembala tersebut. Nah, sama seperti kita punya gembala, ya, yaitu Kristus sendiri. Sehingga kita tidak boleh mengikuti orang lain, seperti di dalam Yohanes 10:5. Kita harus peka terhadap suara-suara orang-orang asing. Nah, ini menunjukkan kepada satu ajaran-ajaran yang dari guru-guru palsu ataupun nabi-nabi palsu, ya, atau ajaran-ajaran bidat yang selama ini banyak muncul di dalam gereja itu sendiri. Nah, ketika kita adalah domba Kristus, kita pasti mengenal, ya, tidak kita ikuti, tapi akan lari daripadanya, karena kata Yohanes, suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Sehingga kita memang punya kedekatan, punya kepekaan, punya keseriusan, ya, di dalam kita mengikuti Kristus itu sendiri. Kita memang benar-benar peka terhadap suara dari gembala itu. Kalau ada suara-suara lain, maka kita menganggap itu adalah suara dari orang asing atau suara yang ingin menyesatkan kita. Sehingga poin kedua adalah kita adalah domba-domba Kristus yang hanya mendengar suara gembalanya dan mengikuti dia. Kemudian Basil juga mengatakan kepada kita bahwa kita adalah ranting-ranting dari pokok anggur Kristus yang berakar di dalam dia dan berbuah di dalam dia. Ya, dalam Yohanes 15:5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi orang percaya adalah ranting-ranting dari pokok anggur Kristus yang berakar di dalam dia dan berbuah di dalam dia. Nah, ini adalah identitas yang penting kita sadari, bahwa kita Kristus dan berbuah di dalam dia, sehingga kita tidak bisa sendiri. Kita kita berakar di dalam Kristus dan berbuah di dalam dia. Ya, dalam Yohanes 15:5,
Tanpa Kristus kita tidak bisa melakukan apapun, sebab kita adalah ranting, dan ranting itu bergantung kepada pokok anggur itu, pokok itu. Dan dalam 1 Korintus 6 ayat 15 kita coba baca, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus, dalam 1 Korintus 6 ayat 15. Sehingga selain kita adalah ranting-ranting Kristus, kita juga adalah anggota, ya. Efesus 4 ayat 15 sampai 16, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Poin yang kelima mengatakan bahwa kita adalah mempelai Kristus, ya, menjaga keperawanan, menjadi milik satu-satunya, dan mempelai laki-laki, yaitu Kristus. Nah, dalam Yohanes 3 ayat 29 dikatakan, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Dalam 2 Korintus 11 ayat 2, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ya, jadi tadi kita adalah anggota tubuh Kristus, bahkan ini lebih lagi kita dikatakan kita adalah mempelainya Kristus. Artinya di sini sebagai orang percaya kita menjaga kesucian atau keperawanan, ya, dan menjadi milik satu-satunya dari mempelai laki-laki, yaitu Kristus itu sendiri. Dan ini mengatakan jelas kepada kita bahwa hubungan kita dengan Kristus itu adalah relasi seperti hubungan suami dan istri. Jadi relasi antara Kristus dan gerejanya itu adalah relasi seperti mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Ini artinya Basil mengatakan kita harus bisa menjaga keperawanan, ya, dan menjadi milik satu-satunya dari mempelai laki-laki, yaitu Kristus. Itulah sebabnya bahwa menjadi orang Kristen itu kenapa kita perlu menjaga kekudusan hidup, karena kita adalah mempelai perempuan, ya, dan kita mempersembahkan keperawanan kita, virginity kita kepada Kristus sang mempelai laki-laki. Kemudian yang keenam, orang Kristen adalah bait atau rumah Allah yang kudus, tidak bercela dan hanya menyembah Allah saja. Ya. Dalam Yohanes 14:23 dikatakan, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kemudian dalam 2 Korintus 6 ayat 16, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi kita adalah bait atau rumah Allah yang kudus. Ini artinya kita tidak bercela dan hanya menyembah Allah saja. Dan ini artinya apa? Kalau kita adalah bait Allah yang kudus, maka kita di dalam diri kita, tubuh kita berdiam Allah itu, atau Allah itu bertempat tinggal di dalam gerejanya, yaitu tubuh kita sendiri. Sehingga kita adalah orang yang kudus. Kenapa? Karena ada Allah, karena kita, tubuh kita adalah bait atau rumah Allah yang kudus itu, ya. Sehingga kita tidak bercela dan hanya menyembah kepada Dia saja. Ketujuh, orang Kristen adalah korban persembahan bagi Allah, tidak bercacat dan bercela, yang menjaga anggota tubuh dari kecemaran hawa nafsu. Dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, sehingga kita adalah korban persembahan yang kudus bagi Allah.
Dan ingat bahwa korban Allah menginginkan korban yang tidak bercacat dan bercelah. Dan ini artinya apa? Kita mempersembahkan tubuh kita sebagai satu persembahan yang hidup, tentu yang kudus dan berkenan. Dan itu adalah kehidupan kita yang sejati. Artinya apa? Hidup itu adalah satu suffering, satu offerings and sufferings Eucharistic life to our God. Satu offerings atau eucharistic, ya, korban ucapan syukur kepada Allah. Dalam Roma 12 ayat 1. Kemudian yang ke-8, orang Kristen adalah anak-anak Allah yang dicipta menurut gambar Allah yang akan menjadi rupa Allah, yakni Kristus. Nah, ini seperti yang tadi saya ceritakan bahwa Kristus adalah gambar dan rupa Allah, maka kita akan jika kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah yang adalah Kristus, maka kita akan menjadi rupa Allah itu. Ya, dalam Yohanes 13 ayat 33 dikatakan, "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu." Dalam Yohanes 13 ayat 33. "Hai anak-anakku, karena kamu akan menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu." Galatia 4 ayat 19. Jadi orang percaya itu adalah kita mengandung Kristus sampai Kristus itu semakin lama semakin sempurna sampai kita siap untuk bersalin. Ya, nah ini yang dikatakan dalam Galatia 4 ayat 19, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Nah, jadi orang Kristen adalah orang yang punya satu tujuan yang pasti di dalam hidupnya, ya, yang mengikuti suara gembalanya, satu tujuan, satu gembala, satu bait Allah, satu pokok anggur, satu gereja, satu Tuhan, ya, satu Allah, yaitu apa? Mengikuti apa yang satu Allah itu ajarkan, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Ini adalah satu hal yang sangat penting kita mesti ingat sebagai orang Kristen, bahwa sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kita. Ya, Galatia 4 ayat 19. Yang ke-9, orang Kristen adalah terang dunia, tidak berbuat jahat artinya, dan menerangi orang-orang di sekitar mereka dengan kebenaran. Ya. Nah, bagaimana kita menjadi seorang yang menjadi serupa dengan Kristus, mempertahankan hidup, mempersembahkan hidup yang sempurna untuk Kristus? Tidak lain adalah kita adalah tidak berbuat jahat dan menerangi orang-orang di sekitar kita dengan kebenaran. Nah, dalam Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Filipi 2:15, kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ya, jadi menarik sekali ya, bahwa Alkitab banyak menggunakan semacam tipologi atau makna figuratif ya, seperti terang tadi ya, cahaya, bintang, kemudian pokok anggur, gembala domba tadi ya. Dan kita itu adalah jati diri kita ya, kita mesti mengingat dan mengerjakan itu, bahwa kita adalah terang dunia, artinya kita tidak berbuat jahat dan menerangi orang-orang di sekitar kita dengan kebenaran ya. Matius 5 ayat 14 dan Filipi 2 ayat 15. Yang ke-10, orang Kristen adalah garam dunia, sehingga siapa saja yang bersekutu atau menyatu dengan garam tersebut akan dihidupkan kembali oleh Roh, kata Basil. Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Garam fungsinya adalah untuk mengasinkan, mengawetkan, ya, memberi rasa, memberi satu kehidupan. Nah, itu adalah orang Kristen, garam dunia. Yang artinya kita punya rasa, kita punya
garam asin untuk mengawetkan. Artinya di sini Basil mengatakan bagi siapa saja yang bersekutu dengan mereka akan dihidupkan kembali oleh Roh. Jadi melalui kita, Roh Kudus itu bekerja terhadap orang-orang yang bersekutu dengan kita sebagai garam tadi. Yang ke-11, orang Kristen adalah sebagai pemegang firman hidup yang menjamin pengharapan akan kehidupan sejati. Ya, Filipi 2 ayat 15-16, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Ya, sehingga kita di sini adalah pewaris, pemegang, pemelihara firman hidup, ya, yang diwariskan kepada kita. Inilah yang menjamin pengharapan akan kehidupan sejati, kata Basil. Yang ke-12, kita adalah rasul-rasul dan hamba-hamba Kristus dan penata layanan dari Allah yang secara konsisten memberitakan Injil dan menuruti perintah Allah. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Matius 10 ayat 16. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Matius 28 ayat 19. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Jadi kita adalah hamba-hamba Kristus dan penata layan stewardship dari Allah yang secara konsisten terus memberitakan Injil dan memenuhi perintah Allah. Orang Kristen adalah pewarta kerajaan surga, kata Basil. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Di hadapan Allah, dalam Matius 10 ayat 7, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, 2 Timotius 4 ayat 1-2. Sehingga orang Kristen adalah mereka yang memberitakan Injil, penata layan dari Allah yang konsisten, dan pewarta kerajaan surga. Ya, dalam Matius 10 ayat 7, Yesus jelas, pergilah dan beritakanlah bahwa kerajaan surga telah dekat. Ke-14, orang Kristen adalah teladan bagi semua orang. Dalam 1 Timotius 4:12, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 2 Timotius 2:15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Jadi orang percaya seperti yang Rasul Paulus jelaskan, ikutlah aku seperti aku mengikuti Kristus. Sehingga kita adalah satu model teladan yang ada di dunia ini, di mana Kristus telah menjadi model, sudah menjadi model bagi kita, maka kita menjadi model bagi orang lain, ya, dengan menjadi teladannya atau modelnya Kristus. Jadi lewat kita maka orang lain itu bisa meneladani Kristus, karena kita meneladani Kristus. Yang ke-15, orang percaya adalah mata bagi tubuh yang membedakan baik dan jahat. Ya. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Matius 6 ayat 22. Ya. Ingat bahwa kita adalah mata bagi tubuh yang bisa membedakan baik dan jahat. Jadi orang Kristen adalah seperti pelita, seperti garam, seperti terang tadi yang bisa membedakan baik dan jahat. Jadi kita memiliki yang namanya nous atau mata tadi. Nah, nous itu adalah diri kita yang sejati, yang bisa membedakan baik dan jahat, atau yang menjadi lampu, menjadi pelita, menjadi terang bagi tubuh kita. So, secara mystically bahwa memang kita adalah
mata atau pelita atau terang tadi yang menerangi tubuh, yang bisa membedakan baik dan jahat. 16. Kita adalah gembala dari kawanan domba Kristus. Yohanes 10 ayat 11, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kisah Rasul 20 ayat 28, karena itu jagalah dirimu, jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Sehingga orang percaya itu adalah gembala dari kawanan domba Kristus. Kita dipanggil menjadi gembala atas diri kita dan nyawa dari domba-domba kita. 17. Kita adalah tabib yang menyembuhkan batin dari keinginan daging. Bukan orang sehat memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Dalam Matius 9:12. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Roma 15 ayat 1. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Galatia 5 ayat 24. Ya. Jadi kita adalah tabib yang bisa menyembuhkan batin dari keinginan daging. Ya. Tentu ini yang harus kita lewati, bahwa kita sudah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Ya, kita wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Kita adalah orang-orang yang sakit yang membutuhkan dokter. Ya. 18. Bapak bagi anak-anak dan saudara-saudara seiman. Dalam 1 Korintus 4:15 dikatakan, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Tetapi kami berlaku lama di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. 1 Tesalonika 2, 7-8. Jadi kita menjadi kayak pengayom bapak bagi anak-anak dan saudara-saudara seiman. Kemudian orang Kristen adalah kawan sekerja Allah. Ya, 1 Korintus 3:9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ke-20, kita adalah petani atau penabur yang menanam dan merawat hingga berbuah. Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. 1 Korintus 3 ayat 6. Jadi kita adalah penabur yang menanam dan merawat hingga berbuah. Jadi kita bertanggung jawab atas diri kita. Kita menanam, kita merawat, dan kita berbuah bersama. Tentu ini bersinergi dengan Roh Kudus, dengan Kristus, ya, lewat anugerahnya. Seperti yang Rasul Paulus katakan, dia menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah memberi pertumbuhan. Nah, ini menunjukkan bahwa di antara sesama kita haruslah saling bersinergi dan bersama dengan Allah. 1 Korintus 3 ayat 6. Kemudian kita adalah pembangun bait Allah. Artinya yang menanamkan jiwa, yang menajamkan jiwa sesuai dengan fondasi yang diletakkan oleh para rasul dan nabi. Dalam 1 Korintus 3 ayat 10 dan 11, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun teras di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi tadi kita adalah penabur yang menanam dan merawat hingga berbuah. Ya, kita adalah kawan sekerja Allah, tapi kita juga adalah pembangun bait Allah yang menajamkan jiwa sesuai dengan fondasi yang diletakkan oleh para rasul dan nabi. Efesus 2 19-22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah.
yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Efesus 2:19-22. Kemudian orang Kristen itu adalah prajurit, petani, dan orang legawan yang berjuang mencapai kesempurnaan tadi atau kekudusan, ya, yang disebut sebagai theosis. Dalam 2 Timotius 2 ayat 3-6 dikatakan, ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ya. Apa tanda dari orang Kristen? Iman. Apa tanda dari iman? Yaitu perbuatan. Apa tanda dari perbuatan? Yaitu kasih kepada Allah dan sesama. Apa tanda kasih kepada Allah? Mengasihi sesama. Apa tanda dari mengasihi sesama? Tidak mencari kepentingan diri sendiri, melainkan kepentingan sesama, baik jiwa dan tubuh. Dengan iman dan kasih, maka kita memiliki pengharapan akan keselamatan yang tersedia bagi kita untuk menyatu dengan Kristus. Ya, saudara-saudara, nah ini penting sekali kita perhatikan bahwa kita adalah orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Dan menurut Basil kita ada 22 identitas, ya. Terakhir kita adalah prajurit, petani, orang lagawan yang berjuang untuk mencapai theosis atau kesempurnaan, kedewasaan, kematangan, kekudusan, kesempurnaan, perfection seperti Kristus. Oleh sebab itu, kita bekerja keras, kita berlatih dan bekerja keras menurut aturan-aturan, bersandar, bersinergi dengan Roh Kudus, dan memberikan hasil. Ya, kita berlatih dan kita berjuang, bekerja keras, dan ada tanda-tandanya. Ada indikatornya. Nah, tadi Basil mengatakan apa tanda dari orang Kristen itu? Yaitu kita punya iman, kita punya faith kepada Kristus. Ya, sehingga kita punya jati diri bahwa kita adalah orang percaya, kita adalah orang Kristen, kita adalah orang beriman. Nah, itu jati diri kita karena iman kepada Kristus tadi. Lalu apa tanda sebagai orang Kristen? Apa tanda dari iman kita? Apa tanda dari orang percaya? Apa tanda dari iman kita kepada Kristus? Tidak lain tidak bukan orang dunia akan selalu melihat apa perbuatan kita. Ya, apa perbuatanmu sebagai orang yang punya iman? Lalu apa tanda dari perbuatan itu sendiri yang dikatakan sesuai dengan iman kepada Kristus? Basil mengatakan kasihilah kepada Allah dan sesama. Jadi apa tanda dari perbuatan kasih kepada Allah dan sesama? Kemudian apa tanda dari kasih kepada Allah? Buktinya adalah mengasihi sesama. Lalu apa tanda dari mengasihi sesama? Basil mengatakan tidak mencari kepentingan diri sendiri, melainkan kepentingan sesama, baik jiwa dan tubuh. Dengan iman dan kasih yang adalah tanda sebagai orang percaya tadi, maka kita akan punya pengharapan akan keselamatan yang tersedia bagi kita untuk menyatu dengan Kristus pada saatnya nanti. Amin. Kiranya renungan ini atau ajaran tentang siapa orang Kristen, siapa orang beriman itu dari Basil ini bisa memberkati kita dan menguatkan iman kita di tengah situasi pandemi seperti ini, dan kita terus memohon akan belas kasihan Allah untuk memberikan kita kekuatan di dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Ya, kita tidak goyah
sebagai orang Kristen, kita punya identitas yang jelas, kita punya fondasi yang jelas. Kita adalah bangunan bait Allah yang dibangun atas fondasi Kristus, sehingga bangunan itu adalah bangunan yang kokoh karena fondasinya adalah Kristus yang kokoh, batu karang yang kokoh itu. Kita dibangun dari ajaran para rasul dan nabi, dari ajaran Roh Kudus, sehingga kita punya ajaran akan terus menguatkan kita. Kita punya gereja, anggota tubuh Kristus yang akan saling menopang dan peduli mengasihi kita sebagai satu bukti kita mengasihi Allah dan beriman kepada Allah. Thank you semuanya. Semoga ini memberkati kita dan menguatkan kita semua. Kita bertemu pada pengajaran Bapak Gereja yang lainnya. God bless us.